Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Putri Kurniawati dari kelas Sistem Informasi B dengan NIM 22051214073. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana sejarah singkat tentang komputer dan perkembangannya dari generasi pertama hingga generasi kelima. Kita mulai dari yang pertama, yaitu sejarah komputer. Dulu, komputer diciptakan hanya sebagai alat untuk mempermudah dalam perhitungan atau lebih mudahnya sebagai mesin hitung matematika. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, komputer ini terus berevolusi menjadi mesin yang serbaguna, khususnya pada bidang industri dan penelitian. Oleh karena itu, kata dasar komputer berasal dari kata compute yang berarti menghitung. Dengan kata lain, komputer berarti merupakan alat penghitung. Komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage dan kecerdasan logika matematikanya yang sangat spesial membuat ia mampu menciptakan sebuah mesin yang berfungsi sebagai alat hitung atau alat perhitungan umum. Lalu saya akan menjelaskan evolusi komputer setelah tahun 1940 dapat dikelaskan menjadi 5 generasi, yaitu generasi pertama pada tahun 1942 hingga 1959, generasi kedua yaitu 1959 hingga 1964, komputer generasi ketiga yaitu 1964 hingga 80-an, komputer generasi keempat yaitu 80-an hingga saat ini, dan komputer generasi kelima adalah komputer di masa depan. Lalu yang pertama adalah komputer generasi pertama, yaitu komputer yang sering disebut sebagai komputer dinosaurus karena ukurannya relatif besar dan mirip komputer induk, sehingga komputer ini masih sangat sederhana dan belum kompleks penggunaannya. Hanya orang yang ahli yang dapat menggunakan komputer ini karena dikenal sangat sulit dan daya komputasinya sangat lambat. Komputer ini menggunakan tabung vakum tube untuk memproses dan menyimpan data. Sedangkan pabrik yang memproduksinya adalah Univac, IBM, Xerox, dan Honeywell. Sedangkan contoh mesinnya adalah ENIAC, Mark II, EDSAC, Mark III, Univac 1 and 2, IBM 650, dan Advance. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana ciri-ciri dan sifat dari komputer generasi pertama, yaitu ciri-cirinya adalah komponen elektronikanya dari tabung hampa atau vacuum tube, lalu program dibuat dalam bahasa mesin atau machine language yang programnya tersimpan dalam memori komputer. Lalu yang ketiga, programnya masih menggunakan bahasa mesin dengan menggunakan kode 0 dan 1 dalam urutan tertentu. Dan sifat-sifatnya yaitu ukurannya yang sangat besar sehingga memerlukan tempat yang sangat luas, kemudian memerlukan AC atau banyak pendingin karena mengeluarkan banyak panas, lalu prosesnya yang relatif lambat dan kapasitas menyimpan datanya sangat kecil. Lalu contoh komputer generasi pertama ini adalah ENIAC, yaitu Electronic Numerical Integrator and Calculator yang dibuat pada tahun 1946. Komputer semacam ENIAC menggunakan 18.000 tabung hampa untuk mengolah data. ENIAC juga memiliki bobot 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4 meter, serta membutuhkan daya listrik sebesar 174 kW. Selanjutnya ada komputer generasi kedua, yaitu yang muncul pada tahun 1960-an yang ditandai dengan ditemukannya transistor. Transistor yaitu komponen elektronik yang berukuran kecil yang cara kerjanya memanfaatkan aliran muatan atau elektron di dalam zat padat kristalin. Transistor merupakan ciri khas komputer generasi kedua. Bahan bakunya terdiri atas 3 lapis, yaitu basic, kolektor, dan emitter. Lalu pabrik yang memproduksi yaitu Univac, IBM, Xerox, Honeywell, CDC, dan contoh mesinnya adalah IBM, yaitu IBM 1620, IBM 1401, IBM 7070, IBM 7080, dan IBM 7094, Univac 3, CDC 6600 Super, dan CDC 7600, Xerox 5500, Honeywell 400, PDP 1 dan 5, DEC, PDP-B, IBM 700, IBM series 1400, NCR series 304, Mark IV, dan Honeywell model 800. Komputer generasi kedua menggunakan transistor dan dioda untuk menggantikan tabung vakum.
Pada komputer generasi ini menyimpan data secara magnetik menggunakan besi-besi lunak yang dililit oleh kawat. Kecepatan proses komputer generasi kedua lebih cepat daripada generasi pertama. Awalnya komputer generasi kedua menggunakan bahasa program tingkat tinggi seperti Fortran 1954 dan COBOL 1959. Kedua bahasa program itu menggantikan bahasa mesin. Pada generasi kedua, ukuran komputer lebih kecil, yaitu kira-kira seukuran lemari saja. Dan pada era ini juga manusia telah mengenal pointer, memori, disket, atau sistem operasi. Selanjutnya, ciri-ciri dan sifat dari komputer generasi kedua, yaitu ciri-cirinya adalah komponen elektronikanya dari transistor, lalu programnya dibuat dengan assembly language, common business oriented language atau COBOL, dan formula translator Fortran serta ALGOL, menjadi titik awal pertemuan mini komputer. Lalu sifatnya ukuran relatif kecil, tidak banyak mengeluarkan panas, telah mengenal magnetic tape dan magnetic disks untuk menyimpan data, mulai mengenal teleprocessing, proses relatif lebih cepat, kapasitas menyimpan data yang lumayan besar, tidak butuh tegangan listrik sebesar generasi sebelumnya, dan memori masih cukup kecil tapi masih tergolong lebih besar dibandingkan dengan generasi komputer sebelumnya. Selanjutnya ada komputer generasi ketiga, di mana muncul sejak era 1965 hingga 1971, yang kemudian transistor dianggap tidak efisien lagi sehingga Jack Kilby mengembangkan sirkuit terintegrasi atau IC pada 1958. Hal ini ditandai sebagai munculnya komputer generasi ketiga. Pabrik yang memproduksi yaitu IBM, Xerox, Honeywell, NCR, dan contoh mesinnya IBM S360, Univex 1108, PDP 8 dan 11, Honeywell 200, RCA, dan Spectra 70. Contoh komputer generasi ketiga adalah Apple II PC dan Next PC. Selanjutnya, komputer generasi ketiga dibuat dengan menggabungkan beberapa komponen di dalam satu tempat. Tampilan komputer juga telah disempurnakan, penyimpanan memorinya lebih besar dan diletakkan di luar atau eksternal. Lebih hemat listrik dibandingkan komputer generasi sebelumnya, sehingga ukuran fisiknya juga lebih kecil untuk menghemat ruang. Mulai menggunakan komponen IC atau disebut chip, komputer jenis ini juga dapat digunakan untuk multiprogram. Komputer generasi ketiga ini memiliki sifat dan ciri-ciri tertentu, yaitu ukurannya lebih kecil dan komputernya mulai mengenal multiprogramming dan multiprocessing. Ada integrasi antara software dan hardware dalam sistem operasi, lalu prosesnya yang sangat cepat, kapasitas untuk menyimpan data yang lebih besar menggunakan teknologi small and medium scale integration. Lalu ciri-cirinya adalah komponen elektronikanya dari IC yang berbentuk lempengan atau chip, dan program dibuat dengan bahasa tingkat tinggi seperti BASIC, Fortran, dan COBOL, lalu sudah menerapkan konsep multiprocessing dan dapat menjalankan program lebih dari satu multiprogramming dalam waktu yang bersamaan. Lalu dapat juga berkomunikasi dengan peralatan lain untuk melakukan komunikasi data seperti telepon dengan komputer. Lalu juga dikenal sebagai titik awal fenomena mikrokomputer. Komputer menjadi lebih kecil dan lebih murah, sehingga juga konsep time sharing mulai diperkenalkan pada generasi ini. Berikutnya adalah komputer generasi keempat yang dikenal sebagai penggunaan yang mudah, yaitu friendly user dan serbaguna, apalagi di bidang industri dan teknologi informasi. Komputer yang dalam komponen elektriknya masih menggunakan microchip, walaupun ukuran dan bahannya yang digunakan berbeda. Sedangkan untuk pengolahan dan penyimpanan data menggunakan IC atau chip, dan ukurannya lebih kecil, membuat ukuran komputer pun menjadi lebih sederhana. Pabrik yang memproduksi yaitu IBM, Xerox, Honeywell, dan Intel. Contoh mesinnya adalah IBM, Honeywell 700, Xerox 600, Cray 1, Cyber, PC Apple II, Commodore PC, Intel, sampai dengan Intel Pentium 1, 2, 3, 4, Dual Core, Core 2 Duo, dan Quad Core. Selanjutnya, komputer generasi ini juga dikenal lebih maju karena di dalamnya terdapat beratus ribu komponen transistor yang dalam pengolahan data dapat dilakukan secara lebih cepat atau dalam waktu yang sangat singkat.
media penyimpanan komputer generasi ini lebih besar dibanding generasi sebelumnya, dan komputer generasi ini sering disebut sebagai komputer mikro. Komputer generasi keempat ini ditandai dengan mikroprosesor yang merupakan ciri khas komputer generasi keempat yang merupakan pemadatan ribuan IC ke dalam sebuah chip karena bentuk yang semakin kecil dan kemampuannya semakin meningkat serta harga yang ditawarkan juga semakin murah. Kemudian ciri dan sifat-sifat dari komputer generasi keempat ini adalah sifat-sifatnya yaitu ukurannya lebih kecil dan sudah menerapkan multiprogramming dan multiprocessing serta mengenal database management system atau DBMS. Lalu ciri-cirinya yaitu komponen elektronikanya dari miniaturisasi yang disebut LSI, mulai memperkenalkan VLSI atau Very Large Scale Integration, lalu mulai dikembangkan suatu jaringan komputer lokal yang menggunakan ARPANET atau Attached Research Computing Network, dan program dibuat dengan bahasa BASIC, Fortran, COBOL, dan Pascal, serta telah menggunakan metal oxide semiconductor atau MOS. Lalu contoh komputer pada generasi keempat ini adalah PC atau personal komputer. Beberapa teknologi IC pada generasi ini adalah prosesor 6086, 80286, 80386, 80486, Pentium 1, Celeron, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, Dual Core, Core 2 Duo, Quad Core, Core i3, i5, dan i7, Ivy Bridge atau buatan Intel, dan ada juga AMD K6, Athlon, dan sebagainya. Generasi ini juga mewujudkan satu kelas komputer yang disebut komputer super. Sampai kepada pembahasan yang terakhir, yaitu komputer generasi kelima yang memang belum terwujud. Karena komputer generasi ini merupakan komputer impian di masa depan, yang pembuatan bentuk komputer generasi kelima ini tentunya akan lebih kompleks, dan komputer generasi kelima ini diperkirakan mempunyai lebih banyak unit pengolahan yang bekerja secara serentak untuk menyelesaikan lebih dari suatu masalah dalam waktu yang bersamaan. Dengan pabrik yang memproduksi yaitu IBM, Xerox, Honeywell, dan Intel, sedangkan contoh mesinnya yaitu IBM S34, S36, IBM PC atau AT, dan XT. Lalu IBM PS2, Honeywell 700, Xerox 600, Cray 1, Cyber PC Apple II, Commodore PC, Intel 1386 sampai dengan Intel Pentium 1, 2, 3, 4, Dual Core, Core 2 Duo, dan Quad Core. Lalu komputer generasi kelima ini ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor dalam sebuah mikroprosesor. Selain itu juga ditandai dengan munculnya mikroprosesor di antaranya adalah Intel Corporation, Motorola, Zilog, dan lain sebagainya. Kemudian di pasaran bisa kita lihat adanya mikroprosesor dari Intel dengan model 4004, 8008, 80286, 80386, 80486. Lalu dan Pentium 4 merupakan produksi terbaru dari Intel Corporation yang diharapkan mampu menutupi segala kelemahan yang ada pada produk sebelumnya. Di samping itu, kemampuan dan kecepatan yang dimiliki Pentium 4 juga bertambah dari 2 GHz, dan gambar-gambar yang ditampilkan menjadi lebih halus dan lebih tajam. Di samping itu, kecepatan memproses, mengirim, atau menerima gambar juga semakin cepat tentunya. Dengan ciri-ciri komputer generasi ini masih dalam tahap pengembangan dan pemakaiannya belum banyak. Kemudian pengembangan komputer generasi ini dipelopori oleh negara Jepang. Komponen elektronikanya menggunakan bentuk paling baru dari chip VLSI, dan program dibuat dalam bahasa Prolog atau Programming Logic, dan LISP atau Lisp Processor. Lalu komputer generasi kelima difokuskan kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Kemudian sifat-sifatnya juga bisa dilihat di sini, yaitu dapat membantu menyusun program untuk dirinya sendiri, dapat menerjemahkan dari suatu bahasa ke bahasa lain, dapat membuat pertimbangan logis, dapat mendengar kalimat perintah yang diucapkan serta melaksanakannya, dapat memilih tumpuk fakta serta menggunakan fakta yang diperlukan. Lalu komputer generasi kelima adalah dapat mengolah gambar dan grafik dengan cara yang sama dengan mengolah kata, misalnya dapat melihat serta mengerti sebuah foto.
Dan yang terakhir, penutup, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.